Halo teman-teman semua, hari ini aku mau main peta-peta level 2. Chapter 2 mau aku tamatin. Seperti kalian lihat, aku sudah ada lambang 20 dan merah, itu artinya aku sudah menang. Sebenarnya aku sudah menang 2 kali, tapi kali ini saya mau kasih rekamannya. Kemarin lupa ngerekam. Jadi seperti ini kakak, seperti biasa kita harus jongkok dan naik ke level 2 sampai 4 itu kita kumpulin barang. Yang aku butuhkan pasti kompas, X-ray kalau dapat, atau petasan, dan apa lagi ya, X-ray, petasan, kompas itu kayak udah cukup banget deh untuk bantu aku naik ke level selanjutnya. Yang susah itu kalau menurut aku adalah bertemu si badut, karena badut itu gesit banget larinya ketimbang sama monster buta yang warna ungu kakek-kakek itu. Kalau monster buta kakek-kakek itu kita cukup jongkok, mengendap-endap pelan-pelan, kita pasti menang. Ini aku kumpulin semua barang-barang dan aku main solo sendiri, tapi terkadang aku ketemu sama teman-teman yang kepingin diajak untuk main bersama, ya udah aku temenin, karena kadang-kadang kesian juga mereka pengen main tapi takut katanya, padahal ini kan cuma game kakakku. Ya seperti biasa, cari barang, cari, aku cari kompas karena kalau kompas ini membantu aku banget. Oh ya kakak, kalau kakak lihat di hati di atas itu darah aku banyak banget ya. Sebenarnya aku juga nggak paham, kadang darah aku bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah ini, kadang-kadang cuma dapat 5 darah. Ada yang tahu kenapa? Apakah ngebugs atau apa karena aku pernah menang dikasih ekstra darah? Itu untuk pemenang bisa bantu-bantu info ya, kalau ada yang tahu kita sharing-sharing. Kalau kakak lihat kenapa gerakan aku ini cepat banget, karena aku itu kan seperti yang sudah aku bilang, aku udah menang 2 kali cuma lupa rekam. Nah ini ternyata kalau bukan parfum ini, yang botol hijau ini bukan untuk mengelabui mengelabui monster ya, ternyata itu night vision, jadi tetap kamu bisa dikejar sama si monster terkadang, dan itu kamu cuma penglihatan kamu lebih tajam aja gitu, sama seperti lampu kalau nggak salah. Ada yang bilang bisa mengelabui monster, kadang aku bisa, kadang aku enggak loh, aku juga bingung, masih mencari-cari tahu saya. Tadi aku bahas tentang apa ya kakak ya, aku lupa. Oke, kita lanjut ke level 4. Level 4 masih aman kakak, tetap cari-cari barang. Dan oh ya, kenapa aku jalannya cepat, karena kalau ketemu kartu merah menyala itu kakak ambil, nanti bisa ditukar sama apa aja pas saat sudah selesai main. Aku tuker sama sepatu, jadi makanya kenapa kok kakak lihat lariku cepat banget seperti ini. Sebelumnya lama kakak, lari cepat ini ada plus minusnya. Kayak plusnya itu aku bisa lari dari monster itu cepat banget, minusnya itu sampai kecepatannya ternyata monsternya ada di depan muka, akhirnya kemakan. Nah sekarang aku udah di level 5, aku siapin petasan. Gunanya petasan untuk mengecoh si monster tersebut ya. Karena monster itu lebih mendengar ke arah suara. Kunci, jadi kita bongkar-bongkar lemari ya kak. Terkadang kuncinya ada di lemari, terkadang gampang banget tinggal kita buka pintu langsung kelihatan gitu. Aku suka kaget sama si kepompong, suka ngagetin. Karena aku sudah menang 2 kali, jadi kayak aku udah tahu nih trik-triknya gimana. Kayak kakak kalau ketemu sama monster yang ungu yang tua kakek-kakek itu, kakak ngendap-ngendap aja. Kalau mau cepat kakak buka pintu, tapi kakak harus buru-buru kabur, nanti dia
akan samperin arah pintu. Nah, aku udah ketemu kuncinya. Oh, penuh tanganku, aku harus lepas yang mana ya? Oke, aku pakai darah. Udahlah, aku lepas darah ini. Aku ambil karakter ini atau petasan ini, aku tidak akan lepas karena ini berguna banget mengecoh monsternya, baik monster yang badut dan monster kakek tua itu. Jadi kalau kalian lempar petasannya itu, kalian bisa lihat tuh dia lemparnya jauh kan, kayak ada putih-putih bayangan. Dia akan lempar sejauh itu, tapi jangan salah sampai lempar ya. Nah, tutup dulu, kalau nggak tutup dia bisa ngejar. Jadi kakak jangan sampai salah lempar, nanti mana lempar ke teman, nanti monsternya mana ke tempat teman kakak. Ada kejadian tim aku seperti itu. Tombolnya kita pencet. Kalau kakak-kakak nanya apakah aku sering bermain solo, iya aku lebih sering bermain solo ketimbang berlima, bertiga, berdua. Tapi terkadang aku kalau lagi males solo, aku juga main berlima kok, join dengan random people gitu. Kali-kali ada yang mau dibantu untuk naik level. Nah elah, kayak aku jago banget aja ya, padahal aku juga masih suka mati sih. Tapi paling enggak kan aku sudah pernah di sampai level 20, paling enggak aku bisa bantu kakak-kakak yang kepingin nyampe level 20 gitu. Seperti gimana tipsnya. Aku masih nyari kompas kak, karena kalau ada kompas itu ngebantu banget untuk aku cepat untuk ketemu blocknya. Oh ya, penjelasan, nah ini kartu merah yang aku bilang yang menyala, yang bisa tukar sama apa aja nanti yang kakak bisa bawa. Seperti kakak lihat, aku di nomor 1 itu ada stopwatch. Stopwatch itu untuk memberhentikan waktu. Jadi kayak dibekuin monsternya, nanti aku akan peragain sama kakak. Jadi aku bisa sampai lari 2 level, 1 level tuh lumayan banget. Dan ada bermacam-macam, ada 22 detik, 26 detik, kalau nggak salah aku pakai yang 26 detik. Dan bagaimana dapat stopwatchnya, yaitu kakak harus kumpulin kartu merah. Nanti kakak akan ditawarin tukar sama apa aja, ada stopwatch, ada yuzu, ada prayer, terus ada sepatu, ada kompas. Aku ambil kompas, stopwatch, prayer, sepatu, kompas, sama stopwatch, itu berguna banget. Ini aku ajak teman karena tiba-tiba aku di message minta diajak tuh. Jadi sudah nggak apa-apa deh, aku ajak. Kalau tiba-tiba dia mati ya udahlah nggak apa-apa. Jadi aku apa ya, ini aku darahnya cuma 5 ya di sini. Jadi kalau tiba-tiba aku mati atau dia mati gitu ya udah nggak apa-apa, aku lanjutin sendiri gitu kalau dia mati. Kalau mati aku ulang lagi dari awal. Nah susahnya kalau main bersama-sama, kalau mereka tidak punya kompas, aku mau nggak mau harus tunggu mereka. Oh iya, yang main sama teman ini aku ada nemu kompas ya. Ini aku bantuin mereka. Kasihan soalnya kalau nggak ada kompas mereka bingung cari jalannya. Oke, sudah ada yang pulang. Oke, dan ujung-ujungnya aku ditinggal sendiri. Sudah aku tunggu. Masih ada 1 orang lagi yang minta ditunggu. Jadi kalau susahnya aku harus nunggu-nunggu mereka. Emang kalau nggak ditunggu ditinggal boleh kak? Boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma kadang-kadang kasihan, mereka kadang-kadang minta ditunggu. Yang newbie kurang paham biasa minta ditunggu, apalagi kalau mereka tidak punya kompas, kayak arah kemana bingung gitu loh. Jadi kadang-kadang aku nggak tega juga. Dan kita main bertemu tuh harus kompak. Oke, aku dapat candle kata Teh Hengking. Oke, ya aku ketemu badut. Oh ya kakak, kalau lihat ini ID-nya berbeda ya. Aku pakai ID adekku, tapi kliknya aku gabung-gabung, nggak apa-apa ya. Kurang lebih seperti ini kenaikan levelnya. Aku ada 2 ID Roblox, satu Galrovski yang sering main peta
Beta, terus aku suka main ke Season 24, terus aku juga suka main Grow Garden sama Opelia yang misteri-misteri gitu aku pakai. ID Galowski. Kalau adikku tuh Seiji Michi, dia suka main peta-peta sama dia demen main Tower, dia demen banget Tower so much. Jadi di add ya kakak Roblox kami, nanti kita mabar bersama-sama. Aku seneng deh kalau misalnya bisa mabar sama-sama. Katanya dia sudah lihat aku, apakah dia sudah mati? Sepertinya dia sudah mati. Ya sudahlah, aku tinggal aja. Karena dia bilang, aduh aku mana balik lagi ke sini. Ada aku ada ini nih, ada kompas, tapi kompasnya udah terlalu berfungsi. Apa aku salah baca? Aku salah baca sepertinya. Yaudah kita ke ini aja deh. Oke, aku naik level 8. Katanya dia lagi pas OTW. Tapi feeling aku bakal tinggal sendiri biasa ujung-ujungnya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita tetap harus semangat. Kadang-kadang kasihan kalau ditinggal. Tapi kalau ditunggu lama juga ya. Aduh, penuh tanganku. Mana yang mau ditinggal? Oke, saya lampu bolehlah. Ada dia. Mau ambil petasan susah. Ada dia. Oke. Karena kalau ada petasan tuh bisa buat lempar. Udah dia udah kesana, kesini dulu. Aduh, tabrak. Ada dia. Aduh. Oke, aku di level 9. Ada dia, aduh. Kita di level 10. Akhirnya dia meninggal. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau gitu aku main sendiri dan sudah biasa. Semangat deh. Aku penasaran. Nggak jadi deh. Gimana ya, mau lihat sini apa enggak ya? Gimana ya, kok tiba-tiba ada merah-merah, berarti ada hantunya ya. Aku bingung di sebelah mana. Oke, oh itu dia. Baiklah, kalau gitu aku kesini saja. Aduh, ada buku salah. Oke. Aku mau nyari-nyari item-item. Aduh, darah aku berkurang 1,5. Mau nyari item apa langsung aja kita ke TKP, langsung ketemu monster level 10. Udah langsung gas aja deh TKP. Ada seseorang kah? Mau jadi ragu-ragu kak. Aku muter-muter ya kakak, itu dia, ada dia, hantunya. Aku muter-muter kakak. Itu hantunya dari samping aku kakak. Aduh, pelan-pelan ini, pelan-pelan. Aku sudah sisa 3 darah. Oke, dari sana aku kesini. Padahal jalannya deket ya, kenapa aku berputar-putar ya? Aku baru melakukan, aku berputar-putar. Padahal aku ada kompas. Error aku ini. Oke, ini ada yang gak kerekam kakak, maaf ya. Jadi tahu-tahu aku lupa ngerekam dari level 10 ke level 12. Ini di level 12. Ini aku bermain solo lagi. Dan tadi nggak kerekam. Maaf ya kakak. Tapi kurang lebih seperti ini. Di level 10 itu kakak akan buka gerbang dan ketemu monster. Aku udah pernah
19 Agustus tuh aku ada videonya. Nah, untuk yang ini di level 12 lanjutannya. Oke, jadi kalau ketemu monster seperti ini kakak jongkok, dan dia sangat-sangat sensitif sama suara. Jongkok pelan-pelan dan jangan berada di posisi jalan dia, jangan menghalangi jalan dia. Kalau menghalangi jalan dia, nanti dia akan nabrak kalian akan mati. Intinya jongkok, endap-endap, jangan berdiri lari, itu udah pasti kalian dikejar. Oke, itu yang aku pelajari. Dan kalau kalian mau buka pintu, boleh buka pintu supaya dia lari ke arah pintu itu dan kakak bisa lari ke arah seberangnya. Atau kakak punya petasan, bisa lempar petasannya ke arah yang kakak mau ke tempat arah yang kakak tidak mau tuju, jadi kakak bisa lari. Oke, aku mau ke sebelah sini. Ya, dia di arah jalan aku lagi. Jadi kalau cara baca kompasnya gimana? Kakak lihat yang merah-merah itu penunjuk jalan gapnya gitu. Jadi kakak ikutin kursor merah-merahnya itu kakak. Oke, aku ambil buat darahnya, aku ambil. Lumayan dah. Ini kita masih jongkok pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita nggak mati. Nah, supaya bunyi kepompong gini, dia akan nyamperin si kepompong itu. Jadi jauh-jauh kalau misalnya ada kepompong udah berbunyi, kakak jauh-jauh ya. Jangan dideketin, nanti kakak bisa mati. Dia itu sensitif terhadap suara. Jadi kalau kakak di level yang sudah ada monster tua ini, usahakan jangan buka lemari-lemari. Karena kalau buka lemari dia akan nyamperin kakak, buka pintu akan nyamperin kakak. Kecuali kakak mau mengecohkan dia. Ada dia, aduh, aku harus benar jalannya. Oke, aku di samping dia. Oke, jalan pelan-pelan mengendap, pelan-pelan mengendap. Oke, aku di level 14, lari pelan-pelan mengendap lagi, mengendap. Kita cari monsternya mana, harus pelan-pelan. Aku nggak terlalu bisa lari. Oke. Aduh, ada dia lagi. Oke, kita pakai night vision aja biar lebih gampang. Oke, kita ke lokasi itu kan. Kita kecohkan di sana. Untuk aku ada dekat. Kalau terlalu dekat, buat siap-siapin pakai si petasan ini ya kakak. Oke, naik level 15. Kita jongkok pelan-pelan. Di level 15 ini mix ya, hantunya ada. Ini gerbangnya untuk yang nanti kita akan buka. Oke, hantunya mix yang kakek tua ungu itu sama si badut. Jadi ini agak susah ya. Aduh, aku kena kepompong. Nah, ini dia si badut. Aduh, pusing sama badut karena dia kalau ngejar agresif. Lebih baik aku siap-siap umpat kalau ada dia. Ya, aku lemparin petasan biar dia kesana. Mana? Nah, bener kan? Dia kesana. Oke, dia stay di sana. Aku pergi ke sini. Nah, seperti itu ya kak, cara pakai petasan. Kita cari ruangan yang ada kupu-kupunya dan pintunya putih seperti ini. Ini udah pasti benar. Terus
kita buka dulu pintunya, baru kita tutup si ini. Oke, terus kita buka dulu fotonya, kita tekan tombol. Nah, kita masuk jongkok ya dari sini kakak. Oke, kita tekan search. Nanti ada lorong bawah tanah yang kita akan masuk. Seperti ini kakak. Naik tangga lagi dan kita cari kuncinya di lemari. Kita buka lemarinya, kita hafalin angka Romawinya 86, apa tadi ya, 86 7. Oke, kita masuk ke dalam lemari ini. Terus kita nggak bisa dibuka, berarti kita ikutin jalan. Kita cari lampu, nanti dia kunci jatuh dari langit. Kita ambil, agak sedikit ribet ya kakak. Oke, tanganku penuh, aku buang ini dulu. Oke, kita ambil kuncinya. Oke, siap-siap. Kita akan buka gerbang tingkat 15. Oke, kita matikan lampunya, hati-hati, takut ada dia. Kita jongkok-jongkok, siap-siap pasang petasan. Nah, itu dia. Lebih baik masuk lagi daripada banyak basa-basi sama dia. Oke, aku mau lempar petasan ke sini. Oke, biar dia lari ke sana, otomatis dia nempel di tembok kayak cicak, dan aku bisa lari. Salah jalan. Kita belok. Oke, belok sini pelan-pelan. Oke, pelan-pelan, takut ada si monster. Nah, ini dia jalannya. Oke, siap-siap ambil kunci dan kita masuk level 16. Yeay. Oke, pelan-pelan kita jongkok karena kita akan berhadapan dengan monster ungu. Aku mau nyari barang di sini, tapi aku tidak mau terlalu buka-buka berbanyak suara. Aduh, ada kupu-kupu, enggak deh, nanti darahku habis. Karena di level 20 itu kita bakal banyak ngabisin darah, nabrak-nabrak gitu deh. Kenapa tabrak-tabrak? Karena kita dikejar peta-peta. Oke, aku kumpul-kumpul barang yang bisa aku kumpul. Harus hati-hati nih, jangan sampai darahku habis. Ya elah, kena lagi kupu-kupu. Ini aku posisi jongkok ya kakak, soalnya takut ada monster ungu. Aduh, kayak kaget. Petasan, boleh lagi petasan. Ini berguna nih petasan buat ngagetin monster-monster, soalnya mereka demen sama petasan. Nah, itu dia monster ungu. Kita, kalau emang petasan ini nggak perlu dipakai, saya nggak pakai. Saya lebih ke dia ngejar saya ya. Oh enggak, untung aman. Waduh. Jalannya udah mulai cepat ya. Mau lempar petasan apa enggak ya? Kita posisi jongkok. Aduh, terkadang aku mau belum lempar petasan juga, karena kalau kita pakai petasannya, nah sebentar, aku lagi berpikir, biar menghemat gitu kalau ketemu monster yang clown. Kalau ini masih bisa dikecohin dengan buka pintu. Oke, dia ke sana, aku lari ke sini. Aduh, moga-moga dia nggak dengar. Aduh, aku sedikit deg-degan. Oke, kita naik ke level. Sebentar, aku mau cari barang dulu. Aduh, ada kupu-kupu nggak deh? Coba cari di sini, ada darah nggak ya? Atau X-ray? Yaudahlah, ambil ini boleh lah, daripada manyun. Darahku sisa 3, kita naik ke level 17. Oke, aku mau mengandalkan si kompas ya. Kalau ada kompas ini lumayan banget, bisa ngarahin jalannya.
Kalau nggak ada kompas kan aku lebih sulit loh kakak. Ya aku nggak berani buka pintu nyari barang karena pernah, dan dia terakhir ngejar saya. Setengah mati itu di keker dia. Ya pelan-pelan. Dia ada lagi. Ngumpet dulu deh. Oke, kita kesini lewatin kupu-kupu ini. Ini adalah jalannya yang kupu-kupunya banyak. Kita lewatin, ini jalannya kakak. Menghindar ya, takut nanti darah kita habis. Dan kita masuk level 18, kira 19. Oke, pelan-pelan lagi. Pelan-pelan di pinggir. Ini, aduh ada dia. Oke, kita mundur. Tiba-tiba ada suara kepompong kayak gini, menghindar ya kak, nggak usah panik. Dia akan ngejar suara si kepompong karena dia buta. Oke, kita menghindar, kita jangan portal jalan dia. Kalau kita portal otomatis kita mati. Kalau kakak sudah sering main chapter 2, sudah tahu triknya gimana buat menghindar dia. Jadi kayak maju mundur gini aku jatuhnya. Tuh lucu ya, maju mundur cantik jadinya ya. Maju mundur. Bisa aja sebenarnya aku buka pintu untuk mengacohkan, cuma aku males. Oh ya, ini aku diajak mabar sama teman. Tapi kalau kalian mau mabar sama aku, boleh ya DM aja ke aku punya. Oke, kita pelan-pelan. Aku jongkok, DM aja ke Roblox aku, nanti aku ajak kalian mabar peta-peta chapter 2, peta-peta School of Nightmare, Ophelia, sama mabar Tower, mabar apalagi level 6, peta-peta bisa. Oke, kita masuk level 19. Aduh, satu tingkat level lagi nih, aku pasti bisa tamat. Ini udah niat pakai banget ini untuk namatin chapter 2. Ini aku masih posisi jongkok. Nanti di level 20 tuh ada mix clown sama si ungu. Oke, aku pakai night vision supaya gampang kelihatan karena ini udah makin gelap. Itu dia di lorong ujung. Oke, ada dia. Pelan-pelan. Ya, dia lewat. Dia tuh buta kak, jadi agak aman. Oke, di sini kita lewatin lagi kupu-kupu. Pelan-pelan, jangan sampai ketabrak. Walaupun jongkok kadang-kadang masih bisa ketabrak loh kak, itu ngabisin darah aku tuh udah sisa dikit. Oke, level 20 ini dia, final akhirnya level 20. Aku sedikit tahu dengan level 20. Dan ada yang tanya kalau level 20 kompasnya jalan nggak? Jalan, kompasnya tetap bisa dipakai. Kamu ngandalin kompas ya untuk nunjukin jalan. Pertama kamu harus buka yang ini dulu, bagian rongsokan, terus buka ini, dan siap-siap peta-peta ngejar. Iya, kita ngumpet cukup di sini. Nah, udah, baru kita ke sebelah sini. Oke, di belokan ketiga, ini aku pakai stopwatch. Ini untuk membantu aku untuk dia semua beku freeze. Aku bisa lari sekencang-kencangnya. Dia cuma 26 detik aku punya untuk ngejarin. Ya, ini di belokan ketiga ada si monster. Ini lumayan banget untuk mencapai ke, aduh, ketutup lagi. Mau nggak mau tuh aku dikejar-kejar peta-peta. Ada peta-peta di belakang. Aku harus buka pintu. Ayo, buka pintu. Tadi ngebaks kakak, ngebaks. Sumpah mana itu aku habisin lagi yang stopwatchnya. Ya udah, kita ulang lagi. Ini udah nggak ada lagi peta-petanya. Tadi aku ngebaks kan, aku balik lagi ke belakang. Ada lagi seru-serunya itu. Ya udah, tadi sampai mana? Kalau nggak salah di belokan sini nih. Aduh, hati-hati. Belokan ketiga ini ada monsternya. Nah, seperti ini. Ayo kita ngumpet. Aduh, agresif sekali monsternya. Kita jangan keluar dulu ya, ini udah pasti mati kalau keluar. Moga-moga nggak ngebaks ya.
Oke, sampai nggak gitu dokter. Dia balik lagi kakak. Ih, jadi takut kan. Ini patah semangat soalnya udah level 20 nih, tanggung banget kalau sampai mati. Oke, lari. Ya, ngebaks. Ya ampun. Oke, kita ulang lagi. Ya ampun, dia ngebaks lagi. Ini suka kumat nih kayak gini nih ngebaks. Ada di level 20. Ya udah, tadi belok mana? Belok sini. Iya. Kalau tadi kita nggak buka lagi pintunya karena kan udah ngebaks, udah kebuka ya. Tadi ditabrak sama peta-peta rongsokannya. Jadi aku harus hati-hati. Di belokan ketiga monster ungu itu datang. Jadi gue lebih baik jongkok. Tuh seperti ini ada dia. Enggak deh. Belokan ketiga ada monster ungu. Kayaknya belokan ini nih. Kayaknya ini nih ada monster. Tuh bener kan? Aku lempar aja kali ya ini ya. Aku lempar. Pelan-pelan deh. Aku mau lempar ke sini. Nah, kamu ke sana lah. Aku pusing sama kamu, kejar tuh sana. Oke, aman. Dia udah ke sana. Sekarang aku ke sini. Oke. Lari. Aduh, aku tuh ragu-ragu lari. Ya aku udah gak jongkok lari. Aku takut dikejar peta-peta ini. Oke, kita ikutin panah merahnya ini. Aku sambil jongkok. Kalau di belokan aku udah mulai jongkok. Oke, di sini kalau nggak salah peta-peta. Ini tadi terakhir aku lari ya. Oke, di sini. Nah, akhirnya aku menang guys. Ini pintunya tinggal dibuka dan aduh, makasih banget kakak-kakak yang sudah nonton. Aku punya nama tim chapter 2. Nanti jangan lupa subscribe. Sudah tahu ya tipsnya. Semoga membantu kakak. Dan kalau ada yang mau mabar barengan chapter 2, komen-komen ya. Dan add Roblox aku, nanti DM aja kita main peta-peta chapter 2. Lihat nih, aku sudah ada tanda merah 20. Itu tanda kemenangan. Kalau aku tuh sudah level 20 dan merah itu tandanya aku sudah menang. Gitu kakak. Makasih ya sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar aku tetap akan posting tips and trik apa aja permainan di Roblox yang seru-seru yang kakak susah misalnya untuk tamatin. Bye bye.